Maisipa Zahra. Inilah berita terkini dari stasiun Viewers TV. Baiklah, berita utama hari ini adalah bullying yang sedang marak terjadi di kalangan para remaja, khususnya para pelajar, yang disebabkan adanya konflik yang terjadi. Dan adanya adu domba antar pelajar yang memungkinkan adanya pecah belah dan terjadinya perundungan. Baik, kita tanyakan langsung kepada reporter kita yang berada langsung di lapangan. Yang permisa, kali ini saya berada di SMA Islam Global Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu siswa SMA Global Surya. Selamat siang Kak, dengan siapa? Dengan saya Dimas Bayanto. Nah, Kak, kami di sini ingin mewawancari Kakak tentang bullying. Ya. Oke Kak, baik langsung ke pertanyaan pertama yaitu apa pengertian bullying menurut Kakak? Kalau bullying itu pasti gak jauh-jauh dari merundung ya. Dan ya merundung itu pasti nggak baik buat yang dirundung itu. Lalu pertanyaan kedua itu, apakah Kakak ini pernah menjadi saksi atau pernah menjadi korban bullying gitu Kak? Coba ceritain gitu Kak. Kalau untuk jadi korban saya belum pernah sih. Tapi kalau untuk saksi saya udah pernah melihat berapa kali terjadinya pembulian di antara siswa di sini. Oh. Lalu pertanyaan ketiga itu, apakah Kakak ini merasa apa yang Kakak rasakan ketika seseorang yang Kakak kenal menjadi seorang bully gitu Kak? Menjadi seorang bully. Iya, yang orang yang Kakak kenal gitu, apa yang Kakak rasakan? Pasti saya harus mengingatkan dia kalau bully itu nggak baik buat dia. Karena itu bakal menghancurkan hidup seseorang dan menghancurkan hidup dia sendiri. Pertanyaan yang keempat itu, apa yang dapat seseorang lakukan untuk menghentikan atau mencegah bullying? Mencegah bullying. Ya. Ya, pertama-tama sih pasti dari kesadaran diri sendiri dulu, dan bisa dari hukuman orang lain atau bisa diarahkan dengan secara perlahan-perlahan. Oke. Pertanyaan kelima yaitu, apakah tindakan atau inisiatif untuk mengurangi bullying gitu Kak? Kalau di wilayah sekolah harus ada tindak tegas dari gurunya, seperti memberi hukuman dan melakukan pengawasan lebih ketat sih. Pertanyaan yang keenam yaitu, bagaimana yang Kakak pikirkan nih ketika dapat agar menciptakan lingkungan yang aman dari bullying gitu di sekolah gitu? Gimana caranya gitu? Jika dilihat dari sektor sekolah pasti harus ada dilakukan sosialisasi untuk agar siswa itu mengetahui apa dampak dari bullying tersebut. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa saran Kakak bagi mereka yang ngalamin bully gitu Kak, kayak untuk korban-korbannya gitu? Sebaiknya ya konsultasikan kepada guru biar tidak merasa tertekan dan merasa terhindari dari masyarakat yang lainnya, dan tidak merasa frustasi atau depresi. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dimas. Baik permisa, seperti itu tanggapan dari salah satu siswa SMA Global Surya tentang bullying. Saya Muhammad Farah Al-Sagani melaporkan dari SMA Islam Global Surya dari stasiun TV kembali ke studio. Terima kasih Arsa yang telah melaporkan secara langsung. Berita selanjutnya yaitu kenakalan remaja yang sangat marak di kalangan remaja pula, khususnya tawuran yang terjadi di mana-mana. Biasanya tawuran terjadi karena adanya konflik dan kesalahpahaman antar lingkaran dan lingkaran lain. Dan timbullah adu domba yang membuat lingkaran satu terpancing untuk menghapus lingkaran lainnya. Kita tanyakan langsung pada Dira yang berada di lokasi untuk menanyakan langsung pendapat salah satu guru mengenai kenakalan remaja. Terima kasih Chelsea Maisipa. Kenakalan remaja merupakan masalah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia termasuk kota Bandar Lampung. Kenakalan remaja dilakukan oleh anak SMA bahkan SMP seperti merokok, tawuran bahkan minum alkohol. Saat ini saya berada di SMA Islam Global Surya bersama dengan Mr. Ade yang merupakan guru SMA untuk bertanya mengenai pendapatnya. Sama dengan Bapak Ade, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mbak. Ya. Maaf mengganggunya sebentar. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih menurut Bapak tentang kenakalan remaja saat ini? Kenakalan remaja pada umumnya ya, nggak usah di Kota Bandar Lampung ya. Kenakalan remaja khususnya di lingkungan sekolah ataupun usia-usia sekolah
itu misalnya kita bisa memberikan contoh. Contohnya sudah merokok, pacaran, minuman keras, ya, penyimpangan sosial dan sebagainya. Misalnya yang paling sering itu kan membolos, ya, membolos dan sebagainya. Hal tersebut harus kita tanggulangi sejak dini. Itu koordinasi antara pihak sekolah, khususnya Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga dengan pihak wali siswa, gitu Mbak. Baik, terima kasih. Menurut Bapak, apa penyebab dan dampak dari kenakalan remaja itu sendiri? Yang penyebabnya yang pertama jelas ya, kalau kita melihat gambaran secara umum itu pergaulan. Nggak mungkin juga orang tua nggak mungkin lah mereka tidak mengarahkan anak-anaknya untuk bisa bertindak lebih baik ataupun sosial dengan baik. Pasti itu ada campur tangan dari pihak yang lain ataupun dari pergaulan tersebut. Dampaknya jelas luar biasa. Kalau memang itu masih sekolah, itu biasanya dia akan malas belajar, ya, kemudian dia tidak bisa bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Itu dari ranah atau ruang lingkup dari pelajar itu sendiri atau di ruang lingkup sekolah, ya, kalau untuk itu. Apa Bapak punya saran untuk masalah ini? Masalah kenakalan remaja, jadi peran paling utama yaitu orang tua dan juga guru. Dan kembali lagi kepada diri sendiri, ya, introspeksi diri, bagaimana tujuan hidupnya ataupun masa depan itu akan diraih. Jadi perlu ada usaha introspeksi dari diri, kemudian dari dukungan dari lingkungan keluarga dan juga sekolah. Ketiga-tiganya itu sangatlah penting gitu Mbak. Gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak apa saja yang harus dilakukan jika ada seseorang remaja yang sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut? Sudah terjerumus ya. Ketika sudah terjerumus, misalnya apa ya? Hal-hal yang ringan dulu ya, dalam arti ringan ya semua hal yang berbau kenakalan remaja sebenarnya nggak ringan karena dampaknya luar biasa. Kita bisa mengambil contoh yang sudah tadi ya, yang sudah terjerumus ya. Jadi yang pertama itu harus circle ataupun lingkungan pergaulannya harus diubah. Bukan berarti kita pilah-pilah teman, dengan siapapun boleh kita bergaul. Tapi dengan catatan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang berpengaruh baik, yang mana yang berpengaruh buruk, itu yang pertama. Kemudian di situ bimbingan dari orang tua, termasuk kalau di sekolah itu kami selaku Bapak Ibu Dewan Guru juga berperan. Jadi tetap itu paling utama. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Demikianlah pemirsa informasi mengenai kenakalan remaja yang telah saya sampaikan dari Global Surya. Saya Reska Dira Bakti melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Dira telah menyampaikan langsung pendapat salah satu guru. Selanjutnya beredar berita yang sedang hangat terjadi belakangan ini, yaitu tentang BBM yang sangat melonjak harganya karena adanya kelangkaan yang terjadi pada bahan bakar minyak, yang membuat harga BBM semakin meningkat. Masyarakat sangat keberatan dengan adanya harga BBM yang sangat meningkat dan sangat keberatan dengan kenaikan harganya. Pemerintah juga sudah semaksimal mungkin mengatasi kenaikan harga BBM ini. Mari kita tanyakan langsung pada reporter kita Maya yang berada di lapangan untuk menanyakan langsung pada masyarakat. Baik, terima kasih Hani Armelia. Kenaikan harga BBM yang terjadi telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Kali ini saya berada di salah satu sekolah bersama dengan seorang guru yang akan berbagi pandangan dan pendapatnya terkait tentang kenaikan harga BBM. Telah bersama kami Ibu Kiki. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mengenai kenaikan harga BBM ini, apakah menurut Ibu ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Kalau menurut saya sangat mempengaruhi ya, karena kebutuhan hidup kita kan ada sandang, pangan, dan papan. Kalau harga BBM naik, otomatis semuanya juga akan naik dan itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Pertanyaan selanjutnya,
Apa yang Ibu lakukan untuk bisa menghadapi kenaikan harga BBM ini? Oke, yang pasti untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini kita menyikapinya dengan bijak ya, karena kan udah keputusan pemerintah. Ada hal positif pasti dari kenaikan harga BBM ini, tapi juga negatifnya pasti ada banyak. Cuma untuk menyikapi itu semua supaya tidak terjadi isu-isu panas, kita menyikapi saja dengan bijak. Pengirit untuk menggunakan BBM, kemudian menggunakan alternatif lain itu juga bisa. Baiklah, pertanyaan terakhir, apakah Ibu berpikir bahwa kenaikan harga BBM ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap beberapa sektor seperti pertanian atau industri? Yang pasti untuk industri ya yang paling besar, karena industri kan menghasilkan sesuatu yang digunakan oleh masyarakat. Kalau dari bahan bakunya aja sudah misalnya jasa pengantarannya pakai BBM, itu pasti juga akan mempengaruhi sampai ke kaminya itu juga pasti akan naik gitu. Pasti untuk di sektor industri itu yang paling besar. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kiki yang telah menyampaikan pendapatnya tentang kenaikan harga BBM ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal dalam mengetahui isu ini dengan lebih baik. Demikianlah wawancara kami tentang kenaikan harga BBM. Saya Nirmaya Anggraini melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Maya yang telah melaporkan. Selanjutnya untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Indonesia. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fahma Nurul Afifah dalam update perakiraan cuaca Indonesia hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Pemirsa, prediksi angin di lapisan permukaan di wilayah Indonesia sebagian besar masih bertiup dari arah timur menuju tenggara dengan kecepatan berkisar 10 hingga 50 km per jam. Selain itu, masyarakat juga perlu waspada angin kencang di beberapa kota di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Selanjutnya, untuk suhu udara di beberapa kota besar di Indonesia itu berkisar antara 20 sampai 36 derajat Celcius dan memiliki kelembapan udara dari 30 sampai 100%. Mari selanjutnya kita simak perakiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Baik pemirsa, kita mulai perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera. Yang pertama ada wilayah Banda Aceh yang diprediksi hari ini akan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua ada wilayah Palembang yang diprediksi akan mengalami hujan disertai kilat dan petir dengan suhu 24 hingga 36 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Medan diprediksi akan hujan dengan intensitas tinggi dengan suhu udara berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada wilayah Bandar Lampung dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Baik, kita berpindah ke daerah Pulau Jawa. Yang pertama ada wilayah Surabaya yang diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 25 sampai 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Jakarta yang diprediksi akan mengalami cuaca berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Yogyakarta diprediksi akan cuaca berawan dengan suhu berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius. Yang terakhir ada wilayah Bandung yang diprediksi akan mengalami hujan disertai kilat dan petir dengan suhu berkisar 20 sampai 35 derajat Celcius. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara
Yang pertama ada wilayah Denpasar yang diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Yang kedua ada wilayah Kupang yang diprediksi hari ini akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 22 hingga 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada wilayah Mataram yang diprediksi akan mengalami cuaca berawan untuk hari ini dengan suhu berkisar 23 sampai 33 derajat Celcius. Kita tinggalkan daerah Bali dan Nusa Tenggara dan melihat wilayah daerah Kalimantan. Untuk wilayah Samarinda diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan suhu berkisar 23 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Banjarmasin yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Palangkaraya yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dan bersuhu berkisar 23 sampai 34 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada wilayah Pontianak yang hari ini diprediksi akan mengalami hujan disertai kilat dan petir dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Berpindah dari wilayah daerah Kalimantan menuju Pulau Sulawesi. Yang pertama ada wilayah Kendari yang diprediksi hari ini akan mengalami cuaca cerah berawan dengan memiliki suhu udara berkisar 23 sampai 33 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Makassar yang diprediksi hari ini akan mengalami cuaca berawan dengan memiliki suhu berkisar 26 sampai 36 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Manado yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan suhu 23 sampai 34 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada wilayah Gorontalo yang diprediksi hari ini akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan memiliki suhu berkisar 23 sampai 33 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk wilayah timur Indonesia, yang pertama ada wilayah Jayapura yang diprediksi hari ini akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan memiliki suhu berkisar 23 sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya ada wilayah Ternate yang diprediksi hari ini akan mengalami hujan dengan intensitas ringan dengan memiliki suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada wilayah Ambon diprediksi akan mengalami cuaca berawan dengan memiliki suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Viewers TV. Saya Chelsea Maisipa Zahra. Saya Hani Armelia. Izin pamit. Sampai jumpa. Salam Viewers TV.